betul. Itu kebetulan apa Saya gimana? juga dikasih tahu sama itu pendukung karang di situ. Agak. Iya. Saya sih nggak tahu apa-apa, dia ngomong ya udah saya sampaikan. Itu dia juga gitu intinya ini Pak Dewo, intinya untuk ini gitu. Dia kadang bingung kan gitu ya. Ini apa? Ini bener apa bohongan gitu loh, makanya ini kan udah. Nah jelas ya. Begitu. Jadi saya nggak ngarang-ngarang gitu loh. Gitu. Saya juga nggak pernah bertemu dengan beliau ini, jadi saya belum dibisikin sama beliau ini. Ini terjadi masih 3 hari yang lalu. Menjelaskan itunya Apa menjelaskan. tadi isinya pendukung karang Ki? Dan yang pekarangan. Penemennya maksudnya, Oke. penemen. Coba bakal aja, tapi coba bakal lengkap ya. Coba bakal lengkap, nanti di tengah-tengah itu tembakanya di bawah nggak? Wah, ini baru. Ini saya minta. Saya sih bawa tembaga di mobil. Saya minta nanti. Terus kalau posisi ada nggak Ji? Di mana dia ditempatkan? Di mana yang memungkinkan di halaman itu? Itu di halaman gitu. Ya, kalau nggak misalnya kita tidak punya halaman, semua di semen, kasih pot besar, kasih tanah. Kita itu tanam di tanah itu, di pot itu. Yang penting tanahnya ada. Kalau melihat padu raksa, dia akan termasuk kala raksa. Kala raksa terletaknya di barat laut. Boleh. Oke, benar. Tetapi sebetulnya gini, Oke. yang namanya barat, timur, selatan, utara Iya. tidak pasti Betul. karena bumi ini muter. Mana Jadi- barat, mana timur? Jadi dimanapun boleh Dimanapun gitu, boleh. selama dalam pekarangan. Iya, selama dalam pekarangan. Karena bumi ini muter. Kita ini bersepakat itu utara, itu timur gitu, kita sepakat. Kan yang di Tenggara Aji Raksa, terus Kala Raksa, Aji Raksa, Rudra Raksa, Kala Raksa, sama Sri Raksa yang timur laut. Dan di sana katanya pendukung karang yang Kala Raksa. Tapi ingat, itu untuk di Bali, lo di Jawa ini pancarnya di mana gitu. Jadi sebetulnya di mana aja boleh. Bagaimana aja boleh. Ya. Di Jawa ini kemana terserah. Di mana aja Yang boleh. penting isinya itu. Isinya. Terus isinya cuma gini doang enggak? Tembaga, dikasih ongkare, udah, taruh tengah-tengah coba bakal. Mantranya nanti ada Saraswati Stawa, Ganesha Stawa, sama Pertiwi Stawa. Saya udah kirim ke Ganesha Stawa, Ganesha Stawa ya. Pertiwi Stawa, Sudah kirim sama Saraswati. Saraswati Stawa gitu. Kalau pertama Sri boleh, Sri Stawa. Saya kirim ke Pak Kusno itu kemarin Stawa yang penting gitu, dan cerita tentang perdagangan omah. Ada 7 halaman saya kirim. Kenapa kita tahu perdagangan omah? Jadi perdagangan jagat yang di Pura itu terkoneksi dengan perdagangan desa leluhur-leluhur ya, dengan yang di rumah. Nyambung dia. Pak Bupati, Pak Lurah, Macam-macam. Dalam struktur organisasi Struktur, pemerintah sosial, dalam rohani pun kan juga begitu. Hai, siapa yang minta ini gitu? Dokumennya ini. Ganopati Stawa tuh Ganopati Siwa Putram dah. Karena paling tahu banyak kok yang mana aja pilihan. Program Ganopati. ada ini ki lagi Lagi sobat. ada Pak Kirim itu berarti. ada Wak, itu di batu itu dia bingung di batu ini Itu yang mana? ini ada yang ada batu berdiri Tenang, Pak. di sebelah Tak kirim. box yang Kopi aja sama ada batu berdiri gini kalau ini itu yang ini Ya, Ganggang Stawa, Kala Stawa itu. ada ya. ada begini Ah ya. Saya bilang iya aja, pura-pura ngerti aja saya ya biar seneng gitu. kok dewa jangan gitu Soal Loh, benar. angel wes angel Lo nyenengin orang kan karma baik. iya cocok. Pas. iya Iya. ini serius ya nama oh no Pak Gede kalau bicara Saya pernah dulu di Sumatera Selatan sama Mangku. Di mana? Kalas tuh ya. Jam 2 malam. Saya ngomong, "Iya, datang semua." ada. Wih, ngeraung. Lajik manggil dia. Nah, ini Mangku bilang, Ini lah. "Pak Dewi ada." Oh iya. Kenapa bingung? Kan ada Mangku. Tali lah. Ini urusan Mangku dia bilang. Kala canggih bare nom-nom. Iki sok diputer lah kok Karena saya kamera. orangnya nggak pernah serius. Bego. Iya. Mana biar ini asik Kalau ini ini kan bisa asik diputar. ya gitu loh Bener.
Tapi ingat, kalau ada nanti orang Surabaya tahu saya kesini, jangan kaget. Ini lho lapor kan ngono. Mantan itu merusak umat. Nanti kan begitu suaranya. Saya Karena saya nggak senengin Jawa Timur. Jangan kaget. Jawa Timur banyak Gresik sudah senang. Blitar buka Dewa. seneng ya. Nah, Blitar juga Jawa Timur. Gresik itu bagian dari Jawa Timur, Pak. Jangan lupa Bapak sudah 2 kali ke Gresik. Pak Sai, di mana Pak bisa Gresik? Saya udah dicekal Jawa Timur. Tadi umat Banyuwangi nggak berani ngundang saya. Iya dicekal. Jangan, orang ini berbahaya katanya. Memang saya berbahaya. Hari Krishna ini. Hari Krishna. Angel wis ngono. Padahal tahun 2003 hari Krishna saya kumpulkan di desa. Saya sudah ingatkan, hati-hati jangan macam-macam di Bali. Anak akan ketemu kayak Caru. Kenapa Caru? Bangke dia bilang. Karena mereka nggak Caru apa? Saya jelaskan sekarang. Caru itu tidak main-main. Coba perhatikan. Yang namanya ayam misalnya, di sebelahnya pasti ada daksina. Di bawah ayam itu belulang ayam ya, pasti ada segar menjual. Kalau hanya ada ayam, nggak ada segar menjual, nggak jalan Carunya. Ini binatang, dia nggak sekolah. Kok kita percaya? Berpuluh-puluh tahun kita percaya dengan binatang itu. Kenapa? Karena pada saat Caru, kita harus mampu menghilangkan sifat binatangnya. Bagaimana caranya? Mampu kita yang memetikkan tirta prasita, itu siwa silenterja, rajanya hewan. Maka sifat binatang itu hilang. Jadilah dia yang namanya ektoplasma, media dewata yang mampu menyerap energi dari semua arah dan melakukan pembersihan. Lalu daksina di sebelahnya itu mengangkat roh si ayam supaya dia tidak mati sia-sia. Sehingga itu bukan Kimsa Karma. Itu Kimsa. Karena tugas manusia Hindu dilahirkan menjadi umat Hindu ada 3 tugasnya. Yang pertama, misinya apa? Orang Hindu kita ini apa? Merawat, memelihara semua dan melestarikan semua ciptaan Tuhan. Apapun itu, termasuk manusia-manusia yang bukan agama Hindu, kita punya kewajiban itu untuk menyempurnakan mereka. Makanya ketika kita lewat di sebuah jalan ada bendera kuning, orang meninggal, sempurnakan mereka dengan apa? Om Swargastu Bhakta Gusunan Nama Swadah, Om Kamu Sampurna Nama Tuhan, sempurna mereka. Yang kedua karma, kita menyelesaikan karma dan karma semua ciptaan Tuhan. Mau dia manusia lain agama, sama agamanya, mau dia hewan maupun tumbuh-tumbuhan, kita sempurnakan. Ya, hewan disempurnakan, kita jalan-jalan kita lihat bangkai anjing, kita sempurnakan, sama seperti kita melayat orang meninggal. Karena dia sama iman. Kalau tidak, dia akan jadi limbah. Kalau tumbuh-tumbuhan, kita punya bahasa namanya Tuhan. Itu. Nah kemudian yang ketiga Punarbawa. Kenapa Punarbawa? Kita ini tugasnya menjadi manusia-manusia ya yang punya kualitas jiwa semakin lama semakin membaik. Itu loh. Jadi kita ini Punarbawa untuk memperbaiki kualitas, termasuk kualitas orang-orang lain yang agamanya beda. Tugas kita. Itu sebabnya kenapa kita kemudian diberikan peluang lahir sebagai manusia Hindu. Makanya sebetulnya orang Hindu ini punya kerjaan besar. Nggak sembarangan kita jadi orang Hindu. Kita punya misi yang luar biasa. Kalau Hindu sampai hilang dari alam semesta, hancur alam semestanya. Karena penyangga alam semesta adalah Dharma. Saya udah jelaskan kepada teman-teman di Hari Krishna dulu. Karena tahun 81 saya belajar Hari Krishna. Saya 17 tahun tidak ke pura, ngapain? Saya belajar Hari Krishna, saya belajar Sai Baba, saya belajar Brahma Kumari, saya belajar Rana Marga, saya belajar bikin tuyul, saya belajar ngeliat. Tapi saya pilih kemudian, mesti jadi apa saya ini? Kembali ke jalan Dharma. Jadi ke jalan Dharma, karena di sana saya menemukan semuanya. Kan gini, kalau Sarastamu saya sloka 14 itu Ya. mengatakan, Ikang Dharma ngarannya, hatuning marering swarga ike. Kadi gatining perawin hatuning baniyangge nentan tasing-tasing. Hanya Dharma yang mengantarkan kita menuju pada sorga. Ya. Sorga itu jangan alam ya, perasaan, Ya. rasa bahagia, rasa damai itu sorga. Kadi gatining perawin hatuning baniyangge seperti perahu yang digunakan oleh nelayan nentan tasing-tasing menyeberangi samudra. Itulah Dharma. Jangan pernah berhenti
menjalankan dharma. Apa efeknya kalau melanggar ajaran dharma? Kita tidak akan dapat kesempurnaan. Nah, sastra widem utsrija wartate kamakarata nasasidem awapnoti nasukamna paramam gatim. Bhagavad Gita 16 sloka 23. Saya nggak bisa satupun, saya nggak hafal. Ketika seseorang berkarma, nah sastra widem utsrija meninggalkan ajaran dharma, ajaran kitab suci Weda, nasasidim awapnoti tidak akan dapat kesempurnaan. Sidi itu kesempurnaan. Nasukam kebahagiaan, nan paramam gatim dan tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi apa kita? Moksa. Tak akan kita sampai Berarti ketika kan kita intinya meninggal. kan begini, Dharma akan melindungi orang yang menjalankan, kan begitu guys. Ya. Dharma ewaha hanti dharma raksati raksita. Nah. Manusmriti 5 sloka 17. Berarti untuk langkah tiang sekarang nih, karena hari ini sudah 3 hari ini ada saudara kita Katolik Terus, sekarang di rumah, Terus. suami istri, iya. dia ingin mencari sebuah kedamaian di Iya. dalam jiwanya, dan saya cuma dengan keterbatasan saya memberi ya sedikit ini untuk biar dia silent, tenang, untuk apa, berarti kan nggak salah kan. Dan Dosari. Tidak ada umat Hindu yang meninggalkan Hindu kemudian mendapatkan jalan kesempurnaan. Semua jalan itu akan gelap. Walaupun orang Bali mengatakan, saya sudah memamit, tidak ada leluhur yang mengiyakan mempamit itu. Tinggalkan tinggi, Pak. Karena pamit itu tidak memutuskan hubungan dengan leluhur. Tidak ada. 99 orang yang saya teliti, orang yang meninggalkan Hindu, satu pun tidak ada yang mendapatkan jalan terang. Semua minta kembali dan semua minta diambil. Tidak ada. Satu pun tidak ada. Saya meneliti sudah 38 tahun hal-hal seperti ini. Jadi nggak ada. Karena Hindu itu dilahirkan dan hidup menjadi umat Hindu itu punya kewajiban yang besar 3 tadi. Nggak bisa yang lain lagi seperti itu. Ya, jadi tolong berhati-hati ketika kita berpikir untuk pindah agama, apapun alasannya, baik laki-laki baik perempuan sama semua. Laki-laki perempuan sama. Terlalu banyak kasus yang sudah membuat orang yang menderita setelah dia mati. Ini saja Itu masalahnya. yang sekarang ini kan yang di rumah itu kan Katolik ya, namanya Katolik, tapi dia merasa nyaman di sini, dan makanya sampai minta untuk pelukatan atau apa gitu di sini. Dia ingin malah izin untuk bertahan beberapa hari untuk dia bisa benar-benar tenang jiwanya. Katanya kalau sudah di sini dia tenang, ya udah silakan saya suruh tidur Ya. di Ya, rumah. ya. Mungkin udah 3 hari, nanti sore dia akan izin dulu juga, nanti saya sore izin, oh iya silakan. Sing kaitan tadi caru kenapa pakai binatang? Itu saya pernah sama Romo Sai itu waktu kita nerima kelompoknya Hare Krishna di Pura Medang Temulan, ingat nggak? Bahwa upacara caru itu adalah himsa karma karena kita membunuh. Kenapa harus pakai? Saya tolak dengan tegas. Saya katakan, Bapak mengatakan caru dengan binatang bukan yang satwika, Bapak keliru. Bapak baca Bhagavad Gita Adaya 17 sloka 11. Apa bunyinya? Apelakan kesibiriannya wididrasa ya uciate. Ya stadan di mana samudaya saya sasatwika. Itu yadnya yang satwika. Apelakan kesibir yadnya yang tidak mengharapkan pahala. Sesuai dengan petunjuk kitab suci Weda, itu yadnya yang satwika. Ya. Ada pembunuhan binatang, Bapak baca kitab Manusmriti Adya 5 sloka 40, saya katakan. Osadiah pacawo riksanter yancah paksinas tata. Yadnya itu yante wantu sriti punah. Semua semak belukar binatang tumbuhan yang digunakan dalam upacara yadnya kelak mendapatkan proses penyucian, akan lahir menjadi makhluk yang lebih mulia. Saya kata, diam Mbak. Diam, saya jawab begitu. Bapak mengatakan Bhagavad Gita kitab suci utama, salah. Posisi Bhagavad Gita itu ada di Upaweda, di kelompok Bhisma Parwa. Bapak kalau bicara kodifikasi Weda itu jauh posisinya, saya bilang itu Pak Sai ada. Weda dibagi menjadi 2 kelompok besar, ya kan? Sruti sama Semerti. Sruti dibagi 3 kelompok besar. Mantra, Brahmana, dan Upanishad. Kelompok Semerti dibagi 2, Wedanga dan Upaweda. Bhagavad Gita ada di dalam Bhisma Parwa, bagian dari Astadasa Parwa. Kalau itu sebagai kitab suci utama, jauh. Saya bilang, benar Pak? Benar Pak Dewo? Benar, memang iya. Jauh itu. Itu tafsir masih. Diam Mbak. Karena sebetulnya Bhagavad Gita itu bukan Pancamo Weda. Coba Itu buka dia. bukunya
tulisan Pak Puja Begawan kita halaman 8. Yang namanya Pancamaweda sebetulnya adalah Itiasa Purana. Tuh. Itu Pancamaweda, Weda kelima. Kalau Begawan kita sebelum tidak. Tetapi karena Begawan kita ini lebih universal, disebarkan kemana-mana, orang yang non-Hindu juga bisa menerima, Maksudnya, dikatakanlah itu Pancamaweda Pancamaweda. supaya nggak lepas dari Weda kita. Weda ajaran kitab kita Ya, gitu. supaya nggak lepas. Jadi buka halaman 8. Saya sebutkan, Begawan kita ini bukan Pancamaweda. Pancamaweda itu Itiasa Purana. Oke, jadi sebetulnya seperti itu. Begawan kita sebetulnya dia peruntukan untuk orang-orang middle ke atas, orang-orang intelektual. Kalau untuk keseharian umat seperti kita ini, kita butuh Sarasa Mucaya, kita butuh Slokantara, Nih. kita butuh Nibanda. Itu sebetulnya, ya, nggak sama. Orang Jawa sendiri beragama Hindu bukan karena kitab-kitab itu, tetapi karena keluluhuran. Ajarannya. Iya, ajaran leluhur itu sebetulnya. Jadi kita nggak usah berpikir, saya belum pernah melihat kitab Weda. Nggak usah berpikir untuk membaca Weda. Saya di rumah banyak Weda, tapi nggak pernah saya baca. Karena Weda yang diterjemahkan sekarang sebetulnya tidak mencerminkan, tidak aplikasi untuk di dalam kehidupan ini. Makanya saya lebih mementingkan bagaimana membuat umat itu makmur, itu dulu. Membuat umat itu sehat. Membuat umat itu sejahtera, itu dulu. Kemudian mengingatkan umat bahwa ajaran leluhur itu tetap sangat relevan sampai sekarang. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Seperti itu. Ya, jadi kita tidak bisa lepas dari keleluhuran. Jangan berbicara Hindu, kaitkan dengan India. India itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? India dijajah 800 tahun oleh asing. Bagaimana bisa bertahan dengan Hindu yang murni? Nggak bisa. 600 tahun India dijajah oleh Islam. 200 tahun dijajah oleh Kristen. Nggak ada yang tertinggal. Makanya India banyak yang hilang. Termasuk keleluhuran dibuang. Tidak ada fitriyatnya di India. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Keleluhuran itulah ciri khas kenusantaraan kita. Ciri khas kita itu. Ya. Jangan pernah berpikir, wah kita ini India. Enggak. Jauh sekali. Sangat jauh. Jadi kalau bicara kitab Weda itu wid adanya kan pengetahuan. Pak Dewo benar bilang, segala ilmu yang ada itulah Weda, ilmu dalam kehidupan. Saya sering mengatakan, sekolah yang sesungguhnya adalah alam semesta ini. Karena apa? Alam semesta diatur oleh hukum rete, hukum Tuhan. Itulah ilmu itulah Weda sesungguhnya. Weda dalam bentuk kitab itu hanya formalitas, tapi Weda sesungguhnya adalah kehidupan alam. Oke. Bapak belajar kerendahan hati dari mana? Dari padi. Semakin berisi semakin menunduk, penjor. Ya. Kita belajar keangkuhan, dangak terus apa? Cagak listrik Bapak lihatin geleman nekuk deh. Nekuk nggak payu, dia harus tegak begini. Ya. Belajar tentang kerendahan hati legowo apa? Ambek babon. Ngerti babon? Petik wedok. Iya. Petik wedok itu kalau dia ndoknya belum netes, itu jagonya lah ngetut terus ya. Ya. Iya. Begitu deh ndoknya dua anak jagonya ngetut enggak? Boten. Tapi apa anaknya ditinggal sama babon? Enggak kan? Itu ayo belajar kerendahan hati dan tanggung jawab dari seekor babon. Itu pelajaran kok. Jangan khawatir, itulah yang disebut dengan kitab. Tapi kita semua adalah guru, kita semua adalah murid. Kapan menjadi guru? Ya, ketika kita mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan tok loh, berperilaku kebaikan. Kalau Bhagavad Gita 3 sloka 21 itu mengatakan, Yadian acara tisrestah tatat ewetaro janah sayat pramanam kurutil lokastad anu wartanti. Apapun yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan, orang itu akan lokastad anu wartanti. Dunia itu loh mengikuti. Ketika kita kebaikan itu kita menjadi guru. Tapi kapan kita menjadi murid? Manusia tidak ada yang sempurna, ingat. Slokantara sloka 79 itu mengatakan, doso apyasti guno apyasti nirdoso naiwa jayate. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nirdoso naik, tidak ada manusia yang lahir tanpa nirdo, tanpa kekurangan. Jangan merasa paling pintar di atas langit, ada langit. Ayo kita terus belajar kerendahan hati.
Itu weda, itu sesungguhnya weda tentang kehidupan ini. Yang daftar jadi murid ini. Yang mungkin. Setelah ada Pak Putu ini, ya, setelah ada Pak Putu ini, saya merasa aman. Wah, yo iso. Bener. Ini nanti Saya merasa ini aman, nanti saya. tak upload loh ini. Hah? Ini Loh, monggo. Iso ayo iki gurunya. Jadi Jangan 2018 bulan Desember saya mendapat perintah tugas dari penguasa Besakih Beterayang Putranjaya yang sudah mendapat gelar Yang Mahadewa untuk mengembalikan kemuliaan dan kesucian Jawa. Nah, itu muncul dari tuntutan 800 orang-orang Jawa yang dulu ikut Resi Markandeya ke Bali membangun peradaban Bali sehingga Bali menjadi mapan. Tapi kemudian beliau melihat bahwa Jawa sekarang agak tertinggal. Makanya beliau menuntut ke yang Putranjaya. Direkomendasi oleh Markandeya. Akhirnya sekarang masalah siapa orang yang akan tunjuk untuk itu? Ya mohon maaf, saya kemudian diberikan tugas untuk itu. Makanya selalu saya bermain di Jawa untuk itu. Makanya tolong bantulah saya dari Anda sebagai orang Jawa untuk mempercepat proses itu. Karena saya nggak tahu umur saya. Saya sebenarnya udah bosan sebetulnya. Capek saya. Udah 38 tahun Pak Putu. Capek saya. Sejak tahun 87 saya bermain seperti itu. Seperti itu. Nah ini, tugas ini kalau Jawa tidak diselamatkan, Nusantara pun tidak terselamatkan. Itu poinnya. Ya. Ini yang harus, makanya setelah saya mendengar langsung Pak Putu ini, saya berpikir bahwa pekerjaan saya akan semakin ringan. Wah, Ya benar serius nih. Serius nih. Loh serius ini. Anak bener aja ya, Pak. Sudah. Yang luar biasa yang Berarti sebetulnya banyak figur-figur di Jawa ini yang ingin mempercepat proses ini. Gitu. Nah termasuk Pak Bagus, tadi juga tolong apa yang sudah kita bahas tadi, tolong jangan dirubah, jangan ditambah, gitu loh. Ya, seperti itu. Kakean. Ya. makanya ini kan untuk utama adalah sudah selesai. Ya. Anggap Tarik aja mundur semua sedikit, sudah- Pak Gus. Tinggal kita kan sekarang Ya. pengerjaan ini Betul. ini Ah, tujuan untuk Balai Mandeo adalah Balai Pendopo Agungnya kan gitulah ini lokasi Ya. ini Ya, sebenarnya. ya, seperti itu. Gitu loh. Ya. Oke. Ya, tinggal itu saja sebetulnya. Bagaimana membuat supaya umat di sini makmur? Karena dengan kemakmuran mereka akan bisa menopang keberadaan dari tempat suci. Oke, Seperti itu. Ya. makanya juga ada SDM salah satu donatur nyumbang untuk SDM masyarakat dan Ya, sekarang ya. kita alokasikan untuk Betul, pembelian betul. kambing. Nah, itu masyarakat yang punya, jadi kami ingin di dalam kita mendirikan tempat ibadah besar ini juga akan memberi juga penyembahnya juga apa istilahnya sejahtera juga. Oh kan iya, begitu ya loh. harus Ya, itu Nanti harus. untuk apa kita Harus. bangun candi yang besar tapi yang sembahyang perutnya lapar gitu ya, intinya begitu. Jadi kita juga berusaha untuk mencari donatur untuk SDM masyarakat. Ya, ya. Astungkara kita juga dapat bantuan dan kemarin juga sudah sekarang lagi kita belikan kambing dan itu kita kembangkan, nanti semua milik masyarakat itu. Dan nanti kalau sudah rame terserah, dan kita akan siapkan juga kalau ini tempat untuk nanti pengen jualan, kalau sudah rame Iya, jualan atau apa silahkan. Jadikan pura itu kita sebagai siapkan. tidak hanya sentra untuk kerohanian, tapi Ya. juga untuk ekonomi. Ekonomi juga. Ini sejahtera. katanya Pak D tadi yang di dalam bahwa itu harus memang seimbang. Balance. Di situ itu makanya itu juga dari sekarang sudah mulai kita pikirkan untuk kita nggak konsentrasi ke pura saja, tapi ekonomi masyarakat. Makanya juga Pak Lurah juga ingin mengadakan apa di luarnya ini ada wisata yang Oh iya. mengangkat Oh, budaya ya, bagus. untuk satu nanti hasilnya juga dapat membantu pura, yang Ya. kedua yang kedua juga lingkungan juga Betul. nanti bisa ini kan gitu. Budaya-budaya, tradisi, adat istiadat itu adalah salah satu sumber kebenaran dalam agama Hindu. Ya. Dari 5 sumber kebenaran yang lain kan dikatakan Weda kile dan memulan semesti cile catat widang acarasca iwa sadunan manas putir ewaca. Acarasca itu loh, acara itu kebiasaan, tradisi dan budaya. Itu harus dipertahankan. Kehancuran sebuah keluarga, negara, agama itu mulai dari ketika tradisi dan budaya tidak Hilang. dijalankan.
Bhagavad Gita 1 sloka 40 mengatakan kula kesaya pranasyati kula dharma sanatana dharma nasi kula adharma aba bhavayuta. Ketika kula kesaya keluarga itu kan hancur. Ketika budaya dan tradisi tidak dijalankan. Adharma aba bhavayuta, adharma akan merajalela. Bagaimana Korawa hancur dan Pandawa perang karena budayanya tidak dijalankan lagi. Mereka susila sudah nggak ngerti bagaimana berupa di nggak ada. Ya, budaya kan sekarang bukan saja sekedar budaya tampilan nilai-nilai dari sekarang anak kita melihat orang tuanya duduk itu ngeluntung aja jalan. Coba kita dulu, Pak. Jawab ya, Pak Dewa. Nyuwun sewu permisi. Sekarang coba. Di Senen ini malah mendelik deh, malah galaan deh, malah ya. Anak-anak sekarang kan begitu. Itu artinya budaya nilainya yang ditinggalkan. Kalau di Jawa dibilang wong Jawa ngilang wong Jawa berarti hilang Jawa. Hilang Jawa. Itu Gitu. ayo kita pertahankan itu, ayo tradisi budaya yang ada, ayo dijalankan. Ya. Terus itu aja intinya sudah budaya leluhur itu ayo. Banyak slogan-slogan menetapkan hal seperti itu. Kita tidak akan dikatakan melanggar, tidak. Tapi ya itu di saat kita bisa mengembalikan lagi adat istiadat budaya gitu, kita nggak usah takut gitu loh. Intinya bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara kita banyak gitu loh. Seperti juga seperti kami sendiri di sini untuk melakukan hal ini kan terbatas juga ya karena pengetahuan. Tapi kan itu datangkan Pak Gede, Pak Dewo, Pak Bos, yang Pak Putu, semua akhirnya mencukupi karena kita mengembalikan budaya. Jadi akhirnya kan semua akhirnya bersinergi semua untuk ikut gitu loh. Tapi kalau kita memang meninggalkan budaya kan malah justru yang